Hai guys, di video ini kita akan membahas struktur peran dan fungsi organisasi PT Garuda Indonesia. Yuk langsung kita mulai. Berikut adalah struktur organisasi PT Garuda Indonesia yang diambil dari sumber website Garuda Indonesia. Di puncak struktur ada direktur utama, bertanggung jawab memimpin perusahaan secara keseluruhan. Contoh tugasnya seperti membuka rute penerbangan baru atau memimpin evaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya ada direktur layanan dan niaga yang mengolah aspek layanan pelanggan dan aktivitas komersial yang terdiri dari 1. Project Development, mengembangkan layanan baru seperti paket premium bagi pelanggan kelas bisnis. 2. Umroh, haji, dan carrier, mengatur layanan khusus penerbangan umroh dan haji. 3. Kargo komersial, menyusun strategi untuk meningkatkan volume pengiriman kargo. 4. Corporate dan channel, menjaga hubungan dan mengembangkan jaringan penjual. 5. Ground service, mengolah pelayanan di bandara seperti check-in dan bagasi. 6. In-flight service, mengatur layanan di dalam pesawat seperti makanan dan kenyamanan penumpang. 7. Cabin manajemen, mengatur awak kabin dan memastikan mereka siap melayani. 8. Marketing, menyusun kampanye promosi. 9. Miles Ancillary, mengolah program loyalitas seperti Garuda Miles. 10. Partnership, mencari mitra bisnis untuk kerjasama. Dan yang ke-11, Regional Division, mengelola operasi penerbangan di setiap wilayah Indonesia dan internasional. Lalu ada direktur keuangan dan manajemen risiko. Mereka menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan mengelola resiko. Nah, apa saja sih tugas-tugas direktur keuangan dan manajemen risiko? Yang pertama ada financial accounting yang bertugas menyusun laporan keuangan secara akurat. Yang kedua ada treasury management dengan tugas mengatur arus kas perusahaan, memastikan pembayaran gaji dan tagihan lancar. Selanjutnya ada enterprise risk management, yaitu mengidentifikasi, menilai, dan mengelola berbagai jenis risiko yang dihadapi perusahaan, baik risiko internal maupun eksternal. Yang keempat ada corporate planning and development, mereka merencanakan strategi perusahaan di masa depan. Dan yang terakhir ada investor relation, yaitu membangun hubungan yang baik dengan investor dan pemegang saham. Selanjutnya yaitu ada direktur human capital, yang bertugas bertanggung jawab mengelola sumber daya manusia. Adapun tugas-tugas dari direktur human capital, yang pertama ada learning and development, yaitu mengadakan pelatihan bagi karyawan. Yang kedua yaitu ada compliance, yaitu memastikan praktik sesuai dengan regulasi. Dan yang terakhir ada business support and general affair, yaitu menangani dukungan bisnis dan operasional kantor. Selanjutnya yakni Direktur Operasi, bertanggung jawab memastikan kelancaran operasional penerbangan termasuk mengelola jadwal penerbangan dan ketersediaan awak kabin atau flight operation, mengkoordinasi situasi darurat atau operation support, merancang rute baru yang sesuai kebutuhan pasar atau network management. Yang terakhir ada Direktur Teknik yang bertanggung jawab memastikan pesawat dalam kondisi prima, termasuk melakukan perawatan rutin pada pesawat atau aircraft maintenance management, merencanakan pembelian atau penggantian pesawat atau acquisition and aircraft management, menggunakan teknologi untuk meningkatkan proses perawatan pesawat atau digital transformation. Kesimpulannya, struktur organisasi PT Garuda bersifat fungsional dan divisional, di mana setiap direktur memiliki fokus yang spesifik dan membuat manajemen lebih efisien. Kelebihan struktur ini adalah memungkinkan spesialisasi dan pengambilan keputusan yang cepat, namun kelemahannya adalah potensi kurangnya komunikasi antar divisi yang dapat mempengaruhi koordinasi. Nah, itulah gambaran struktur organisasi PT Garuda Indonesia. Meskipun demikian, dengan struktur ini PT Garuda Indonesia dapat berjalan efektif dalam menghadapi tantangan industri penerbangan.